Saya hitung 3, 2, 1. Tenggelamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Tika dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan mengenai maritim security di kawasan Asia Tenggara. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama Andini Desva Ayuni, yang kedua Zatinisa, yang ketiga Safiera Julia, dan yang keempat adalah Zaratul Nadira. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas, yaitu ada 4 topik, yaitu pertama ada latar belakangnya, yang kedua itu konsep dari maritim security, dan juga yang ketiga ada isu mengenai maritim security di kawasan Asia Tenggara, yang terkhususnya yaitu konflik Indonesia Tiongkok di Laut Natuna Utara. Lalu yang keempat adalah solusi pemerintah Indonesia untuk mempertahankan wilayahnya berdasarkan teori HI. Baiklah, langsung saja kita kepada pembahasan pertama. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang antara konflik yang terjadi di Laut Natuna Utara. Jadi konflik itu merupakan konflik persengketaan yang terjadi antara Indonesia dan juga Tiongkok. Konflik ini tentunya merupakan konflik yang menimbulkan ancaman maritim bagi kedua negara. Konflik ini merupakan persengketaan wilayah antara Indonesia dengan Tiongkok, di mana hal ini disebabkan oleh perebutan Laut Natuna Utara, yang mana Laut Natuna Utara ini memiliki nilai keekonomisan, politis, dan lokasi yang strategis, sehingga lokasi ini menimbulkan konflik. Dan juga Laut Natuna Utara memiliki banyak sekali kandungan sumber daya alam di dalamnya. Laut Natuna Utara merupakan laut yang memiliki potensi yang luar biasa di wilayah Asia Tenggara, di mana di sana terdapat banyak sekali kekayaan alam, dan juga jika terdapat ancaman keamanan maritim di sana, tentunya bukan hanya akan menimbulkan ancaman terhadap negara tertentu, namun juga keamanan regional, global, dan kemungkinan besar juga akan menimbulkan hambatan bagi perdagangan internasional. Hal ini akan terjadi karena 90% perdagangan internasional itu dilakukan di laut. Pendistribusian barang dan transaksi sebagainya itu dilakukan 90% di laut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep keamanan maritim menurut para ahli. Yang pertama, menurut Susanto dan Munaf. Menurut Susanto dan Munaf, wilayah maritim merupakan urat nadi utama interaksi ekonomi global, sehingga menjadikan keamanan maritim isu krusial bagi banyak negara di dunia. Stabilitas keamanan maritim sangat diperlukan seluruh negara di dunia dalam rangka menjaga kepentingan nasional bangsa yang berdampak pada pembangunan nasional. Dan yang kedua, menurut Barry Burzan, keamanan maritim tampaknya berada di antara dua interaksi pemikiran yang berbeda, yaitu antara kelompok yang menggunakan kerangka tradisional tentang keamanan dan kelompok yang menggunakan kerangka non-tradisional. Seperti yang diketahui, kelompok tradisional cenderung untuk membatasi konsep keamanan atau desecuritization, sedangkan kelompok non-tradisional memiliki kecenderungan untuk memperluasnya, securitization. Yang ketiga, Octavian dan Yulianto. Menurut mereka, keamanan maritim termasuk sebagian kecil dari keamanan nasional, sehingga praktek keamanan nasional suatu negara menentukan bagaimana praktek keamanan maritim dalam kebijakan nasional. Yang keempat, menurut Makmur Keliat, kedati dewasa ini, masalah keamanan maritim sedang diperbincangkan banyak pihak. Belum ada satupun pihak yang mencetuskan definisi utuh dari keamanan maritim, karena masalah ini dinilai terlalu sensitif, khususnya dalam hal batas laut suatu negara. Seperti yang dikemukakan oleh Roel et al. Maritime security, which has no clear definition when it comes to maritime security operation, no universal legal agreed definition due to the fact that it is a broad topic covering many policy sectors. Thank you.
Baiklah, penjelasan selanjutnya yaitu mengenai konflik Indonesia-Tiongkok di Laut Natuna Utara. Kasus Natuna sendiri itu berawal dari tahun 2009 dan pada tahun 2012 pemerintah Tiongkok mengeluarkan pernyataan berupa klaim mutlak atas seluruh wilayah perairan Laut Tiongkok Selatan. Sehingga hal inilah yang memunculkan konflik antara Tiongkok dengan negara Asia Tenggara. Lalu dengan adanya manuver-manuver militer dari Angkatan Laut Tiongkok dan upaya saling unjuk kekuatan angkatan bersenjata dan upaya provokasi yang mengintimidasi di perairan laut Tiongkok Selatan, hal inilah yang memunculkan kekhawatiran antara negara-negara di Asia Tenggara. Laut Natuna Utara termasuk ke dalam bagian dari Laut Tiongkok Selatan, yang mana Laut Natuna Utara ini merupakan bagian dari Indonesia. Di Laut Natuna Utara ini memiliki banyak potensi yang kita bisa lihat dari 4 aspek, yaitu pertama dari aspek geostrategisnya. Laut Natuna Utara ini dia memiliki dari dengan letak geografisnya yang mumpuni, dia dikelilingi oleh berbagai negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan lainnya. Hal inilah yang membuat Laut Natuna Utara ini merupakan sebuah perairan yang cukup strategis di kawasan Asia Tenggara. Lalu juga dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi kita bisa melihat bahwa sumber daya alam yang ada di Laut Natuna Utara ini sangat berlimpah. Hal ini ditunjukkan dari prediksi yang dilakukan oleh para ahli bahwa Laut Natuna Utara ini dia menyimpan sekitar 222 triliun kubik feet dari cadangan gas, yang hal ini bisa meningkatkan perekonomian bagi negara yang menguasainya. Lalu juga segi perikanan. Dari segi perikanan kita bisa melihat bahwa Laut Natuna Utara ini dia menghasilkan ikan lebih dari 1 juta ton per tahun. Hal inilah yang dan juga dari segi pariwisata yang dilihat bahwa pemandangan yang disuguhkan di di perairan Natuna Utara ini yang membuat sebuah potensi investasi yang sangat menjanjikan. Hal-hal inilah yang membuat Tiongkok maupun negara-negara lainnya merasa bahwa perlu mengambil tindakan terhadap Laut Natuna Utara. Kita next ke slide selanjutnya, yaitu di konflik Laut Natuna Utara ini Tiongkok pada tahun 2016 melakukan pelanggaran di mana tertangkapnya kapal-kapal nelayan dari Tiongkok di perairan ZEE Indonesia. Dari sini kita bisa melihat bahwa adanya upaya dari pemerintah yang berusaha untuk melakukan pencegahan terhadap kapal-kapal dari Tiongkok ini, baik itu dengan upaya diplomatik dan juga agar konflik Laut Cina Selatan itu tidak meluas ke wilayah kedaulatan Indonesia lainnya. Hal ini juga ditunjukkan dengan sikap tegas dari Joko Widodo, di mana pada saat angkatan militer yang masuk ke Natuna Utara ini, Jokowi mengatakan bahwa 9 dash line yang diklaim oleh Tiongkok Selatan itu tidak berdasar karena hal ini tidak tercantum di UNCLOS. Lanjut kita kepada ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terkait konflik Laut Natuna Utara ini, di mana pertama yaitu pada zaman SBY kita melihat bahwa adanya DOC, yaitu Declaration of the Conduct of Parties in the South China Sea, yaitu dia menghasilkan zero draft code of conduct, di mana kita
melihat bahwa adanya rasa saling percaya demi mencegah terjadinya konflik. Dan apabila ada terjadinya konflik, kita harus mengelola konflik itu dengan baik. Lalu Indonesia sebagai bargaining power yang di dalam kawasan Asia Tenggara mengupayakan adanya naval diplomasi, di mana naval diplomasi ini menggunakan kekuatan laut, kita menggunakan kekuatan angkatan laut, sehingga hal inilah yang akan digunakan untuk mencegah konflik semakin meluas gitu. Strategi dari naval diplomasi ini ternyata menguntungkan bagi Indonesia sendiri, yang mana memberikan keuntungan dari segi geografis dan juga ekonomi dan juga geopolitiknya. Mungkin untuk konflik Laut Natuna Utara sendiri hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kita lanjut kepada pembahasan berikutnya. Berkaitan dengan konflik di Laut Natuna Utara, perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk mengakhiri konflik ini. Tiongkok sebelumnya menyebutkan bahwa ingin mengakhiri sengketa ini dengan mengadakan pembicaraan bilateral dengan Indonesia. Namun, pernyataan ini ditolak oleh ahli hukum internasional yaitu Hikmawanto Juawana dengan 4 alasan. Alasan pertama yaitu ia menyebutkan bahwa jika Tiongkok tidak ingin mengakui ZEE Indonesia di kawasan Laut Natuna Utara, maka Indonesia juga tidak perlu mengakui wilayah tradisional penangkapan ikan nelayan Tiongkok. Yang kedua, bahwa Indonesia harus konsisten dengan putusan PCA yang berkaitan dengan sengketa yang melibatkan Tiongkok dengan Filipina. Yang ketiga, yaitu Indonesia tidak mengakui keabsahan dari NDL dan juga fishing area yang disebutkan oleh Tiongkok. Yang keempat, bahwa Indonesia tidak harus mencederai politik bebas aktif. Masuknya kapal-kapal nelayan Tiongkok ke perairan Indonesia ini menunjukkan bahwa adanya upaya penentangan terhadap UNCLOS, dan ini benar kiranya jika Duta Besar Tiongkok di Jakarta yaitu Xiao Qian dipanggil untuk menyampaikan protes terhadap pemerintahan Tiongkok, karena sensitivitas dari Laut Tiongkok Selatan ini bukan hanya melibatkan Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam saja, tapi juga kepentingan nasional dari Indonesia itu sendiri. Atas dasar ini jugalah Indonesia partisipasinya diharapkan bukan lagi hanya sebagai fasilitator perundingan, tetapi aktor yang mencegah dari tindakan Tiongkok untuk memperluas ke wilayahnya secara sewenang-wenang. Upaya diplomasi melalui komunikasi dengan sesama negara ASEAN dan Tiongkok itu perlu dilakukan, yang mana ini juga sebagai upaya mempromosikan pentingnya penghormatan terhadap ketentuan UNCLOS. Dan juga ini merupakan agar konflik ini tidak melebar dan dapat terselesaikan secara cepat. Dan masuk lain diadakannya diplomasi ini bukan untuk menentukan ulang hak kedaulatan dari Indonesia terhadap ZEE. Namun Indonesia sebagai pemilik ZEE itu mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber dayanya sendiri dan menerapkan kebijakan nasionalnya. Indonesia harus mengambil langkah tegas dalam mengedepankan penegakan hukum dan juga pendekatan kehadiran yang lebih intensif, baik itu kapal patrol ataupun kapal nelayan. Konsisten dengan kehadiran yang lebih intensif, maka anggaran pengawasan wilayah laut Indonesia itu jangan dikurangi karena akan memberikan kesempatan kepada pihak luar untuk masuk. Keputusan pemerintah pada tahun 2017 untuk menamai ZEE di perairan Natuna dengan nama Laut Natuna Utara itu sudah tepat, namun sayangnya perubahan nama itu tidak disertai dengan pengawasan yang memadai, sehingga perubahan nama tersebut tidak memberikan dampak apapun atau dampak signifikan terhadap kemajuan diplomasi di wilayah tersebut.
Besar kemungkinan pergerakan kapal nelayan, pencari dan penjaga pantai Tiongkok di Laut Natuna Utara hanya sebagai manuver untuk mencari perhatian internasional. Jika eksistensi dari kapal laut Indonesia itu jarang berada di lokasi, maka Tiongkok tidak heran untuk mendapatkan dukungan dari internasional karena lebih terlihat seperti sangat mengurusi wilayah tersebut. Jadi kesimpulan yang dapat kita tarik dari presentasi ini adalah konflik yang terjadi di Laut Natuna Utara itu merupakan konflik yang terjadi antara Indonesia dan Tiongkok, dan tentunya konflik ini menimbulkan ancaman maritim bagi kedua negara. Konflik ini merupakan konflik persengketaan wilayah antara Indonesia dengan Tiongkok, di mana kawasan Laut Tiongkok terdapat beberapa pulau dan posisi yang strategis, dan juga memiliki sumber daya yang baik, sehingga kawasan tersebut menjadi perebutan dan menimbulkan sengketa. Laut Natuna Utara juga memiliki nilai keekonomisan, politis, dan lokasi yang strategis, sehingga lokasi ini menimbulkan konflik. Dan juga Natuna Utara memiliki kandungan sumber daya alam berkaitan dengan sengketa wilayah yang melibatkan antara Indonesia dan Tiongkok ini. Tentu perlu adanya upaya yang dilakukan agar kedua belah pihak dapat menyelesaikan sengketa ini. Baiklah, dengan berakhirnya kesimpulan tadi, maka berakhir pula presentasi dari kelompok 13. Sekian dulu presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.